Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 Sekolah Dasar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ali Muklis. Saya merupakan guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN 002 Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas bab 1, yaitu menyayangi anak yatim. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikan aku pemahaman, dan jadikan aku termasuk golongan orang-orang yang baik. Baiklah, peta konsep dalam bab 1 ini yaitu Surah Al-Ma'un. Pertama, kita akan belajar membaca Surah Al-Ma'un. Kedua, menulis Surah Al-Ma'un. Ketiga, mengartikan Surah Al-Ma'un. Keempat, pesan pokok Surah Al-Ma'un. Dan yang terakhir atau kelima, menghafal Surah Al-Ma'un. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang membaca Surah Al-Ma'un. Baik, tujuan pembelajaran pada bab ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik meyakini Al-Quran sebagai wahyu Allah dengan baik. Peserta didik mampu membaca Surah Al-Ma'un dengan fasih. Baiklah, mari kita mulai. Di sini adalah Surah Al-Ma'un, yaitu ayat 1 sampai 7. Surah Al-Ma'un merupakan termasuk surah Makkiyah. Kenapa disebut surah Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Ma'un termasuk urutan yang ke-107. Baik, sebelum kita membaca, kita baca ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Pada bab 1 ini membaca surah Al-Ma'un. Di sini kita belajar mengenal hukum bacaan mim sukun dalam surah Al-Ma'un. Ada 3 bacaan. Yang pertama yaitu ikhfa syafawi, kedua idgham mutamatsilain, dan yang ketiga idhar syafawi. Mari kita simak penjelasannya satu persatu. Yang pertama, ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar, sedangkan syafawi artinya bibir. Disebut ikhfa syafawi, yaitu apabila ada huruf mim sukun berhadapan atau bertemu dengan huruf ba. Nah, huruf ikhfa syafawi yaitu hanya satu, huruf ba. Cara membacanya,
yaitu dengan suara yang samar antara mim dan ba pada bibir. Kemudian ditahan kira-kira 2 harokat atau ketukan, seraya mengeluarkan suara ikhfa dari pangkal hidung. Perhatikan contoh berikut. Bacalah dengan benar sesuai dengan hukum tajwid. Nah, contoh ayat ini adalah ayat surah Al-Maun. Tarmihim bihijaratin. Nah, perhatikan di sini ada mim sukun bertemu dengan ba, ya. Tarmihim bihijaratin. Kemudian contoh yang kedua, mim sukun bertemu ba. Alam ya'lam bi annallaha. Saya ulangi lagi. Alam ya'lam bi annallaha. Baik. Kemudian yang kedua, idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain disebut juga idgham misli. Misli artinya sama, baik sifatnya maupun makhrajnya. Yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disebut idgham misli apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya adalah memasukkan huruf mim ke dalam huruf mim disertai dengan suara gunnah. Gunnah ini artinya adalah dengung, ya, yaitu sekitar 2 ketukan atau harokat. Nah, contoh ini pada surah Al-Maun juga. Alladzi at'amahum min ju'. Nah, perhatikan di sini mim sukun bertemu mim. Saya ulangi lagi. Alladzi at'amahum min ju'. Contoh yang kedua, mim sukun bertemu mim. Wa amanahum min khauf. Saya ulangi sekali lagi. Wa amanahum min khauf. Berikutnya, yang ketiga adalah idhar syafawi. Idhar artinya jelas, sedangkan syafawi artinya bibir. Disebut idhar syafawi, yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Ingat-ingat ya, selain huruf mim dan ba. Jadi huruf idhar syafawi ini yang paling banyak. Contoh seperti alif, ta, sa, jim, ha, kho, sampai ya, kecuali huruf mim dan ba. Nah, kedua huruf itu adalah huruf idhar syafawi. Cara membacanya yaitu dengan jelas di bibir dan mulut, tertutup tanpa dipanjangkan. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Ini perhatikan, mim sukun di sini, hum, mim sukun ini bertemu dengan ain. Ya. Allazi hum. Allazina hum an sholatihim sahun. Perhatikan. Saya ulangi lagi. Allazina hum an sholatihim sahun. Jadi huruf mim di sini tidak boleh ada dengung sedikit pun, alias harus dibaca jelas. Nah, ini juga sebetulnya termasuk bacaan idhar syafawi, yaitu mim sukun bertemu sin. Harus dibaca jelas mimnya. Contoh yang kedua, mim bertemu ya. Ini adalah yang ini.
Mim sukun bertemu ya. Alladzina hum yura'un. Saya ulangi lagi. Alladzina hum yura'un. Nah, itu ya. Oke. Untuk melatih, kita bisa memahami lebih dalam lagi, yaitu hukum bacaan tajwid. Jadi, bisa secara mandiri mencari hukum bacaan tajwid pada surah Al-Ma'un. Yang kedua, kita juga bisa mencari hukum bacaan ikhfa syafawi, kemudian idgham mutamatsilain, dan idhar syafawi di dalam ayat Al-Quran yang lain. Baik, selamat belajar. Demikian video pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.